Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bi da'watihi wahtada bi hadihi ila yaumiddin. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, khususnya seluruh jajaran yayasan dan takmir Masjid Namira yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita dipertemukan dalam sebuah kegiatan yang mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita dalam rangka upaya kita yang terus-menerus di dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu sekalian, kita sekarang berada di dalam sebuah fase yang tidak seperti Ramadan kemarin. Artinya kita sekarang sudah melalui hari-hari di mana hari-hari itu kita harus berjibaku sedemikian rupa untuk berjuang mempertahankan kebaikan demi kebaikan yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan kemarin. Di sisi yang lain, sesungguhnya kita sekarang ini juga harus berhadapan dengan sebuah realitas. Yang realitas ini kita jumpai sebagai sebuah fakta, apakah itu melanda kita atau melanda orang-orang yang lain selain kita. Jadi kalau saya boleh menyampaikan tentang kabar yang tidak begitu menyenangkan, maka sekarang dunia ini secara keseluruhan ya itu menghadapi beberapa krisis ya. Jadi dunia ini secara keseluruhan menghadapi beberapa krisis. Yang pertama-tama adalah krisis keagamaan. Jadi sekarang sudah mulai muncul fenomena di tengah-tengah masyarakat kita, itu adalah populasi atau jumlah orang yang tidak percaya kepada agama itu semakin lama semakin tinggi. Bahkan yang lebih menarik adalah bahwa orang-orang yang tidak percaya kepada agama sekarang ini itu tidak hanya melanda orang-orang yang non-muslim. Bahkan orang-orang muslim sendiri sekarang itu sudah mulai menunjukkan fenomena ketidakpercayaan mereka terhadap agama. Saya tidak tahu persis ini fenomena apa. Kalau kita lihat kita mau nge-search di Google itu ya, coba ketik judul begitu, ateisme di dunia Arab misalnya. Cek di situ. Jadi jumlah orang ateis di negara-negara Muslim sekarang ini itu semakin lama semakin tinggi jumlahnya. Meskipun tidak signifikan, ya kan? Artinya tinggi itu dalam arti tidak begitu besar, tetapi itu sudah cukup menjadi sebuah fenomena bahwa ketidakpercayaan orang atau antras ya, ketidakpercayaan orang terhadap agama itu mengalami penurunan gitu ya. Bayangkan sebuah negara yang menjadi pusat atau sentral peradaban kaum muslimin yang bernama Arab Saudi, ya kan? Di dalam sebuah survei terakhir itu disebut bahwa jumlah mereka yang ateis itu semakin lama semakin banyak. Jadi jumlah mereka yang ateis, yang tidak percaya agama, tidak percaya Tuhan, itu semakin lama semakin banyak. Terus terang saya tidak mempercayai survei ini, tapi karena itu sudah menjadi sebuah penelitian umum, akhirnya mau tidak mau, meskipun saya tidak percaya, tapi fenomena itu ada. Ya, fenomena itu ada dan penyebabnya bermacam-macam. Karena aturan-aturan agama di sana itu dianggap begitu sangat ketat, maka agama itu dianggap sebagai sebuah ikatan yang menyerimpung kebebasan mereka. Sehingga apa gunanya agama kalau ternyata agama itu menyerimpung kebebasan manusia? Mestinya agama itu menjamin kebebasan manusia, tetapi kemudian agama itu menyerimpung kebebasan manusia. Itu yang mereka fahami. Sekali lagi, itu yang mereka
yang mereka fahami bahwa agama itu dianggap menyerimpung kebebasan mereka. Dan kita semua tahu bahwa kapan agama itu menyerimpung kebebasan orang, itu tidak pernah. Agama tidak pernah menyerimpung kebebasan orang. Justru agama itu memberikan kebebasan yang bertanggung jawab kepada orang. Tapi demikianlah mereka memahami agama itu, sehingga kemudian fenomena tentang agama yang menyerimpung kebebasan mereka itu semakin lama jumlahnya semakin banyak. Cek itu di media gitu ya, di media yang terpercaya terus terang gitu ya. Jadi di dunia Arab secara keseluruhan, bahkan Turki dan seterusnya, meskipun belum ada penelitian di negara-negara muslim yang lain termasuk Indonesia. Sementara pada saat yang bersamaan di negara-negara barat itu sudah terlebih dahulu. Ya, negara-negara barat itu sudah terlebih dahulu. Ya, jadi distrust kepada agama, ketidakpercayaan kepada agama di negara-negara barat itu semakin lama semakin tinggi. Saya ketemu dengan seorang mu'alaf dari Amerika kemarin waktu saya di NTB ya. Waktu saya di NTB itu saya tanya itu, kenapa Anda masuk Islam? Jadi saya di Mataram waktu itu dalam sebuah acara di pesantren, saya mengisi acara di situ, kemudian hadir ini seorang mu'alaf ini ya dari Amerika. Saya tanya, kenapa Anda masuk Islam? Ya, apa yang menyebabkan Anda masuk Islam? Dia mengatakan, agama saya itu ternyata komoditas yang hanya bisa menjadi menjadi marketing, ya, menjadi pemasaran saja kepada orang bahwa inilah agama dan seterusnya. Sementara pada saat yang sama, apa yang dipasarkan itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan. Jadi kira-kira ya menurut dia agama itu hanya iklan. Dan kalau kita lihat iklan itu kan seringkali jauh lebih indah daripada warna aslinya, ya kan? Sedikit sekali atau bahkan jarang sekali iklan itu persis sesuai dengan produk aslinya, ya kan? Rata-rata iklan itu kan jauh lebih indah daripada warna aslinya seperti itu. Jadi dia menganggap itu agama itu hanya menjadi iklan di negara saya. Dan itu sebabnya dia masuk Islam. Negara-negara barat itu sudah mengalami distrust terhadap agama ini sudah cukup lama. Dan sekarang ini angkanya semakin menggila. Makanya orang-orang ateis di barat itu semakin lama semakin banyak. Dan itu sebabnya kenapa kemudian banyak tempat-tempat ibadah mereka yang kosong. Yang salah satunya kemarin sempat dibeli oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang ada di Spanyol waktu itu. Ya kan? Nah, itu. Nah, tetapi yang menarik adalah bahwa di negara-negara muslim sendiri sekarang mengalami itu. Meskipun jumlahnya sedikit gitu, ya. Tapi yang sedikit ini menurut saya menjadi besar kalau kita menganggapnya sebagai sebuah fenomena yang besar itu. Artinya, kalau kita mengikuti pengajian seperti ini, mereka akan mentertawakan kita. Lah, apa pengajian itu? Apa gunanya pengajian itu? Memberi apa efek pengajian itu? Gitu kira-kira. Ya. Nah, itu Bapak sekalian. Karena itu ketika kita kemudian ngaji seperti ini, mudah-mudahan ini adalah cara kita untuk tetap menganggap agama itu sangat penting. Gitu ya. Karena di seberang sana ini sudah nggak penting. Lama di pengajian itu, apa gunanya pengajian itu? Ya, dan seterusnya. Itu yang pertama. Jadi krisis keagamaan. Nah, Pak Ibu sekalian, saya tidak tahu di negeri kita ini seperti apa. Ya, wallahu a'lam, belum pernah kita melihat itu, meskipun saya kira fenomena ini juga semakin ada. Lihat di podcast itu, gampang sekali kan orang mentertawakan agama itu. Ya, gampang sekali. Saya nggak menyebut siapa nama-namanya. Cobalah ikuti podcast apa, TikTok atau apa dan seterusnya itu kan. Ya, kan gampang sekali. Dulu, ya, pada tahun berapa itu saya agak lupa, ketika terbit buku The Da Vinci Code yang dikarang oleh Dan Brown waktu itu, ya kan? Itu kan, ya, bagaimana dia mentertawakan agama itu sedemikian rupa itu. Tapi sekarang ternyata fenomena itu sudah semakin banyak. Khususnya di agama-agama non-Islam. Meskipun kita juga harus prihatin bahwa itu sudah mulai terjadi di dunia Islam, meskipun angkanya tidak begitu besar. Saya tidak tahu persis
apakah karena ini sehingga keran kebebasan di Arab Saudi itu sekarang mulai dibuka lebar. Perempuan sudah boleh nyopir, perempuan sudah boleh nonton sepak bola, ya kan? Ada gedung-gedung bioskop mulai dibuka di Arab Saudi itu, ya kan? Nah, saya nggak tahu apakah karena itu, tapi yang jelas itulah yang terjadi. Yang pertama, krisis keagamaan. Yang kedua adalah krisis sosial. Sekarang, Bapak Ibu sekalian, pranata sosial, tata krama sosial itu sudah mulai tidak dipatuhi. Sudah mulai tidak dipatuhi. Ya, sesungguhnya kan persoalan-persoalan sosial ini lebih terkait dengan masalah kearifan lokal, ya kan? Sehingga sopan santun sosial di sebuah tempat akan berbeda dengan sopan santun sosial di tempat yang lain. Kalau di negara kita misalnya, ya di tempat kita ini tiba-tiba ada orang datang kemudian menyentuh kepala kita, ya. Itu kan tidak sopan. Tapi itu sopan sekali ketika ada di Arab sana itu. Tapi jangan coba-coba di sana ketika kita ketemu dengan orang kemudian kita memegang pinggulnya. Itu tidak sopan. Meskipun di sini memegang pinggul akan biasa-biasa saja, gitu ya. Maksudnya laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Ketika kita mau mengajak pergi dan seterusnya seperti itu. Atau memegang pundaknya. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini, tata krama sosial itu sudah tidak begitu dipatuhi. Saya tidak tahu persis, mungkin kita perlu melihat diri kita masing-masing. Saat kita masih kecil dulu, kira-kira tata krama sosial saat itu dengan saat kita sekarang ini sudah dewasa dan anak-anak kita sekarang ada, itu kira-kira berbeda atau tidak itu? Dulu ini sebagai contoh kecil saja, kalau ada orang muda melewati orang tua, itu dia akan menundukkan badannya dan sekaligus menundukkan tangannya, ya kan? Sekarang sudah tidak ada itu, ya sudah tidak ada itu. Apalagi yang terkait dengan masalah ya sosial yang terkait dengan persoalan keagamaan. Hari-hari kita sekarang ini yang paling gampang disulut itu adalah apa yang dinamakan dengan konflik horizontal, ya kan? Gampang sekali itu disulut. Apalagi ketika kemudian ada pilkada, ada pileg, ada pilpres, dan seterusnya, maka konflik sosial itu akan sangat mudah, gitu ya. Sekarang ini lagi dibahas di MK, pemilu ini nanti terbuka atau tertutup, ya kan? Sampai sekarang belum selesai itu, karena masing-masing punya argumentasi. Di antara yang mengajukan pemilu ini harus tertutup, sudahlah nggak perlu memilih orang, memilih partai saja. Itu karena kalau memilih orang, menurut mereka ini konflik horizontalnya itu dalam, ya dalam. Mungkin kita juga tahu bagaimana ada seorang suami sampai cerai dengan istrinya gara-gara ya keduanya mencalonkan diri di partai yang berbeda dan kemudian kedua-duanya tidak jadi, ya kan? Dan akhirnya keduanya bercerai. Dan seperti itu. Dan karena itulah kemudian ini diusulkan, ya, dan seterusnya. Ya, tetapi saya kira persoalannya kan bukan semata-mata masalah itu. Konflik horizontal. Nah, Bapak sekalian, apalagi persoalan sosial yang menyangkut masalah keluarga. Ya, menyangkut masalah keluarga. Sekarang gaapian karo keluarga itu gampang menyulutnya itu. Gampang. Gak wawo karo dulure itu gampang sekarang diciptakan, ya kan? Bahkan kalau perlu ada sebuah kondisi dibentuk opini sedemikian rupa sehingga orang itu kemudian tidak baik dengan saudaranya, tidak baik dengan anaknya, tidak baik dengan orang tuanya dan seterusnya itu. Sekarang ini mudah sekali, apalagi di dunia media sosial seperti sekarang ini itu. Sekarang ini ada alat yang bernama AI gitu ya, artificial intelligence. Orang bisa mengatakan sesuatu di mana sesuatu itu dia tidak mengatakannya. Ya, misalnya ada orang mengatakan saya berbuat selingkuh dengan si A, misalnya begitu ya. Orang itu tidak mengatakan itu, tapi orang itu bisa dibuat mengatakan itu persis dengan gerakan bibirnya yang tepat dengan apa yang dia katakan. Bayangkan. Ya, makanya disebut dengan artificial intelligence. Makanya kalau ada Ronaldo bisa bersolawat,
ketika dia pindah ke Arab Saudi, ada kan ininya kan? Ya. Yang ya Nabi salam, itu kan bisa Ronaldo begitu. Itu namanya artificial intelligence. Ya, bayangkan itu coba. Sehingga tidak jelas lagi ketika terjadi situasi seperti itu, apakah itu buatan ataukah sesungguhnya. Bayangkan, naudzubillah min dzalik, bayangkan ketika ada orang mengatakan itu dengan di WA-nya, misalnya itu, ya kepada seorang perempuan begitu, nih suamimu menceraikan kamu ini, gitu. Dan mana buktinya? Ah, ini videonya ada, misalnya begitu. Sementara video itu bisa dibuat, ya kan? Yang sang suami itu tidak perlu mengatakan itu. Bayangkan, ya. Makanya kapan itu saya mendapatkan kiriman, ya Donald Trump itu bisa pidato dengan bahasa Arab. Ya, Donald Trump itu pidato dengan bahasa Arab, gitu ya. Saya waktu itu kaget juga karena gerakan bibirnya itu persis sama dengan kata-kata yang diucapkan gitu. Jadi olah ya olah begitu. Bayangkan coba. Ya. Ini sekalian. Bagaimana demikian canggihnya media sosial itu, ya kan? Sampai orang bisa mengatakan sesuatu yang dia tidak mengatakannya. Dan inilah yang kemudian gampang menyulut berbagai macam kesalahpahaman, di mana kesalahpahaman itu akan berujung kepada konflik horizontal yang berkepanjangan. Krisis sosial. Yang ketiga, sekalian, saya tidak bicara tentang krisis ekonomi karena ini ya mungkin nggak ini dengan kita itu ya dalam bab itu. Yang ketiga, krisis kepemimpinan. Ya, baik di tingkat atas sampai di tingkat kepemimpinan yang lebih rendah, yaitu kepemimpinan keluarga. Saya tidak tahu persis karena kita belum melakukan survei ya kan, begitu-begitu selalu berbicara pada survei itu. Kira-kira ketika ada 10 orang suami, ya, kemudian ketika diteliti kira-kira dari 10 itu manakah yang layak disebut sebagai suami itu, dengan menunaikan kewajiban-kewajibannya, ya kan? Atau ada 10 orang ayah misalnya, ya, kemudian dilihat dari sisi keagamaan, manakah dari 10 orang ini yang memang layak disebut sebagai seorang ayah dengan kriteria agama bahwa dia layak disebut sebagai ayah. Makanya dalam sebuah khutbah nikah itu saya pernah mengatakan, ya di ayat yang ke-34 dari surat surat An-Nisa, ya, Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Ya kan? Nah, itu sesungguhnya persoalannya ada di satu rasa, yaitu sense of belonging, rasa memiliki. Tapi rasa memiliki di situ tidak bermakna menguasai, apalagi mendominasi. Tapi rasa memiliki di situ itu adalah membimbing dan memimpin. Ya. Karena ini adalah istri saya, ini adalah tanggung jawab saya, maka saya akan bimbing dia, akan saya pimpin dia sebagai namanya yang diperintahkan oleh agama. Bukan saya dominasi dia, bukan saya aneksasi dia, bukan saya kuasai dia, gitu. Karena sampai seperti itu. Nah, kira-kira kalau kemudian kita membuat semacam pertanyaan integratif, ya, otokritik pada diri kita sendiri, layakkah kita ini disebut sebagai seorang suami yang baik? Layakkah kita ini disebut sebagai seorang ayah yang baik? Ini dalam level keluarga. Apalagi kemudian di level di atasnya dan seterusnya sampai level kepala negara misalnya. Ya kan? Nah, sekalian, ini sudah dialami oleh negara-negara lain. Di dunia barat sekarang ini hampir tidak ada pemimpin yang kuat. Semuanya mengalami masalah. Apalagi pasca pandemi kemarin. Ya kan? Pasca pandemi kemarin, ya kan? Itu hampir semua pemimpin di negara-negara barat dan juga di negara-negara timur tentunya itu mengalami persoalan dengan kepemimpinan mereka masing-masing. Ya. Nah, karena itulah barangkali 7 nasihat Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari yang akan kita kaji dalam hadis ini, ya kan? Itu mungkin akan memberikan pola bagaimanakah kita ini untuk bisa menjawab krisis-krisis itu.
Nah, kita lihat di sini sekalian. Ya. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Dari Abu Dzar radhiyallahu an berkata, ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Ya. Bersabda atau telah memberikan nasihat kepadaku, berwasiat kepadaku, ya, yaitu kekasihku sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Nabi Muhammad, bisab'in, dengan 7 nasihat. Dengan 7 nasihat. Coba kita lihat, ini seolah-olah sederhana sekali gitu ya, nasihat ini gampang difahami, tapi nasihat-nasihat ini sesungguhnya penting menjadi pijakan kita agar kita tidak mengalami krisis itu. 3 krisis itu paling tidak itu. Pertama, bihubbil masakini wa an adnuwa minhum. Yang pertama itu, mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Ya, mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Yang kedua, wa an anzura ila man huwa asfala minni wala anzura ila man huwa fauqi. Ya. Yang kedua, agar aku melihat kepada orang yang di bawahku dan tidak melihat yang di atasku. Ya. Jadi melihat orang yang di bawahku dan tidak melihat yang di atasku. Ya, yang kedua. Yang ketiga, wa an asila rahimi wa in jafani. Ya. Agar aku menyambung silaturahim meski berlaku kasar kepadaku. Jadi menyambung silaturahim kepada keluarga, ya, silaturahim itu nanti mungkin kita jelaskan ya. Meskipun ya orang itu berlaku kasar kepadaku gitu. Ya. Yang berikutnya, wa an uktsira min la haula wala quwata illa billah. Ya, agar aku memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Ya. Kemudian wa an atakallama bimurril haq. Ya, agar aku mengatakan kebenaran meskipun pahit. Ya. Yang kelima, yang keenam, wala ta'khudni fillahi laumata laim. Ya. Dan ya agar aku tidak takut celaan orang yang mencela dalam rangka berdakwah kepada Allah. Ya. Wa an la as'alan nasa syai'an, dan agar aku tidak meminta-minta sesuatu kepada orang. Ya. 7 ini Bapak sekalian, nasihat Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Saya perlu sedikit flashback tentang Abu Dzar Al-Ghifari ini. Beliau sahabat Rasulullah SAW sebagai kepala suku itu dan termasuk lama ini masuk Islamnya. Ya, meneliti Rasulullah SAW dan para sahabatnya, meneliti Islam dalam waktu yang cukup lama sampai kemudian dia masuk Islam. Dalam perjalanannya, Abu Dzar Al-Ghifari ini dikenal sebagai seorang sahabat yang tidak kepingin terlalu lama menyimpan uang. Terus terang kita nggak bisa seperti dia itu. Jadi tidak boleh uang itu ada ya lebih dari semalam dia pegang. Itu si Abu Dzar ini. Makanya dia dikenal sebagai sahabat yang miskin. Ya, bukan dia tidak bisa bekerja, tapi dia tidak pernah berlama-lama menyimpan uang di dalam dirinya dan kemudian segera diinfakkan fi sabilillah. Itu Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, mungkin nanti kisah lengkapnya bisa kita lihat di dalam sejarah sahabat. Klik Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, Bapak sekalian, Abu Dzar Al-Ghifari ini dikenal sebagai seorang sahabat yang begitu sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Ya, sehingga sering banyak nasihat kepada beliau, dan salah satunya adalah nasihat di dalam hadis ini. Kita cek satu persatu bagaimana nasihat-nasihat ini bisa menjadi pijakan kita agar kita secara pribadi maupun komunal, secara pribadi maupun sosial tidak mengalami 3 krisis tadi. Pertama, bihubbil masakini wa an adnuwa minhum. Ya. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari diperintahkan Rasulullah SAW untuk mencintai orang miskin dan mendekat kepada mereka. Bapak sekalian, cinta kepada orang miskin itu cinta yang tulus. Kenapa? Tidak ada kepentingan. Tidak ada
kepentingan. Apa yang mau kita dapatkan dari orang miskin? Ya kan? Dia tidak punya apa-apa. Kalau kita cinta kepada orang kaya, itu akan penuh dengan berbagai macam kepentingan. Mungkin kita ingin hartanya, mungkin kita ingin jabatan atau kekuasaannya, atau mungkin kita ingin menjadi orang-orang yang dekat dengannya, dan kemudian setelah itu kita akan menjadi orang seperti dia. Ada banyak kepentingan kalau orang itu mencintai orang kaya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang kaya itu tidak perlu dicintai, orang akan mencintainya. Ya kan? Orang itu ya, kenapa? Karena ada faktor yang menjadikan dia itu dicintai orang, yaitu hartanya. Ya kan? Sementara orang miskin itu dia tidak punya apa-apa. Ya. Sehingga betapa sulitnya untuk mencari faktor kenapa saya harus mencintai orang miskin. Ya. Sulit rasanya kita kemudian berargumentasi, kenapa kamu cinta pada orang miskin? Ya. Maka jawabannya ini. Karena itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Karena itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ada sebuah doa yang doa ini dianggap sebagai salah satu cara untuk menghalau fitnah. Khususnya fitnah yang terkait dengan persoalan harta dan kekuasaan. Ya kan? Maka dalam sebuah hadis Rasulullah mengajarkan doa itu. Saya sengaja tidak tulis di sini karena saya sudah pernah menjelaskan itu dulu. Saya lupa tahun berapa itu ya. Ya. Di situ Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita begini. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Wa idza aradta fi qaumin fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftun. Ya Allah ya Tuhanku, aku memohon kepadamu agar aku bisa melakukan berbagai macam kebaikan. Aku memohon kepadamu agar aku bisa meninggalkan berbagai macam kemungkaran. Aku memohon kepadamu agar aku bisa mencintai orang-orang miskin. Dan jika engkau berkehendak terjadinya fitnah di suatu kaum, maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terfitnah. Ya, silakan dicari hadisnya itu. Itu sekalian. Jadi kalau kita lihat bagaimana cinta kepada orang-orang miskin ini sebagai salah satu cara untuk menghalau fitnah itu. Ya kan? Tidak menghalau fitnah itu. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, mencintai orang miskin itu, dia bukan hanya peristiwa sosial. Bukan. Dia adalah peristiwa keimanan. Peristiwa spiritual pada saat yang bersamaan itu. Dan kita semua sudah tahu itu, saya kira dalilnya itu ya. Allah berfirman di surat Al-Ma'un itu ya. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kita semua tahu ayat itu. Dan kalau kita lihat di ayat itu, maka menghardik anak yatim dan tidak memperdulikan orang miskin itu bukan hanya semata-mata pelanggaran sosial, tapi itu adalah pelanggaran keimanan. Bahkan digambarkan sebagai yukadzibu biddin, mendustakan hari akhir. Ya, mendustakan hari akhir. Nah ini Bapak sekalian. Ya makanya persoalan mencintai orang miskin ini persoalan mendasar, dan karena itulah hal-hal yang menjadikan kita ini bisa mencintai mereka, monggo bareng-bareng kita berusaha melaksanakannya itu. Marilah kita semuanya ini untuk terlibat di dalam meringankan beban mereka. Ketika itu kemudian kita lakukan, itulah salah satu tanda cinta kita kepada mereka. Bahkan di sini dikatakan mencintai orang miskin dan mendekat kepada mereka. Itu. Kenapa? Nah ini saya kira ya tidak tahu apakah ini fitrah gitu ya, ataukah ini sebagai dan seterusnya gitu ya. Kan kita biasanya sopo koncomu, iku lho wong sing sugih, kan gitu kan. Sopo koncomu, yo miskin iku lho, kan gitu kan.
Beda cara kita mempresentasikan diri kepada orang tentang siapa teman kita kan. Begitu bangganya kita kalau kita punya teman seorang bupati. Begitu bangganya kita ketika kita punya teman sebagai seorang kaya raya atau konglomerat dan seterusnya kan. Bangga kita ketika mengatakan itu kan. Dan betapa kecilnya hati kita ketika kemudian kita ditanya bahwa teman kita itu miskin. Ya kan? Ya ini. Dan itu sebabnya kenapa ini perlu ada perintah agama. Ya kan, untuk mencintai orang miskin. Nah, sekalian, di poin yang saya sampaikan tadi ini menjadi penting bahwa ketika orang itu tidak memperdulikan kehidupan orang-orang miskin, itu bukan saja sebagai sebuah pelanggaran sosial, tapi itu juga lebih-lebih dia adalah sebagai pelanggaran keimanan. Dan karena itu bunyi ayatnya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, di sini. Nah, oleh karena itu kita lihat pada diri kita masing-masing gitu ya dalam bab-bab seperti ini. Karena saya yakin masing-masing akan punya masalahnya sendiri-sendiri yang itu tidak bisa dideteksi oleh orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an anzura ila man huwa asfalu minni wala anzura ila man huwa fauqi. Jadi agar aku melihat ini ya. Bukan melihat ya orang yang di bawahku dan tidak melihat kepada yang di atasku. Sekalian, di antara yang menjadikan orang itu kemudian mengalami krisis syukur itu di sini. Kapan orang itu sulit bersyukur? Ketika orang tidak pernah menganggap nikmat Allah itu sudah banyak yang diberikan kepadanya. Dan selalu menganggap nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain itu lebih banyak. Ya, di situ orang akan sulit bersyukur. Ya, iku lho dikai Gusti Allah akeh. Nah aku kok mek titik sakmene. Kalau sudah muncul persepsi seperti itu, orang ini akan sulit bersyukur. Ya, orang ini akan sulit bersyukur. Ingat, nikmat Allah Subhanahu wa taala itu Bapak sekalian, itu ada dua. Ada nikmat yang bersifat kualitatif dan ada nikmat yang bersifat kuantitatif. Orang sering menganggap nikmat-nikmat itu selalu ada angkanya. Ya kan? Nikmat-nikmat itu selalu diangkakan. Karena nikmat-nikmat itu selalu diangkakan, dia lupa bahwa banyak nikmat yang tidak berbentuk angka itu jauh lebih dahsyat nilainya dibanding nikmat-nikmat yang berbentuk angka. Ya kan? Kita pernah menghitung nggak sirkulasi udara yang keluar masuk? Misalnya, keluar masuk hidung kita ini. Ya, yang kita hirup O2, kemudian kita keluarkan H2O misalnya. Ya, kita masukkan oksigen dan kita keluarkan karbon dioksida misalnya. Pernahkah kemudian itu dihitung secara angka? Berapa itu yang keluar, berapa yang masuk? Tidak pernah kan? Kita bisa melihat seperti ini. Ya kan? Nah, cuma persoalan kita ini selalu saja nikmat-nikmat itu yang ada di pelupuk mata kita ini itu yang angka-angka. Punya ini sekian, punya barang sekian, punya rumah sekian, punya. Kalau sudah seperti itu cara kita menghitung nikmat, kita akan sulit menjadi orang-orang yang bersyukur. Ya kan? Makanya di sini ada sebuah resep dari Rasulullah SAW kepada Abu Dzar, lihatlah orang yang di bawahmu dan jangan melihat orang yang ada di atasmu. Itu. Supaya apa? Supaya gampang bersyukur. Dan kalau kita lihat di sini ya sering kan kita ada sebuah sebuah bukan peribahasa sih ya, ungkapan bahasa Jawa, di mana kalau ungkapan ini terjadi di kita, itu sulit menjadi orang yang bersyukur. Apa itu? Enake wong iku no wong. Ya kan? Misalnya begini, wah enak yo Pak Tarjo iku uripe, wang.
Sementara Pak Tarjo sendiri tidak menganggap itu enak. Makanya kan saya pernah mengatakan, jangan kita itu gampang-gampang curhat kepada orang. Karena belum tentu orang yang kita curhati itu masalahnya lebih sedikit daripada masalah kita. Kita sudah terlanjur ngomong gitu ya ke orang. Wah, masalahku ngene. Dia dengarkan semuanya. Dia tahu masalahnya kita semua, tapi dia tidak bisa menyelesaikan masalah kita dan kemudian mengatakan, "Oh, jek lumayan nih, jek akeh masalahku timbangane masalahmu iki, Pak." Bayangkan kalau sudah seperti itu, aib kita sudah didengar oleh dia dengan sempurna dan dia tidak memberikan solusi kepada kita. Itu enak uang tuh. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, sulit orang itu untuk bisa bersyukur kepada Allah SWT. Dan itu sebabnya kenapa di surat Saba itu saya agak lupa ya ayatnya itu. Mungkin ada yang bisa ngecek nanti ya. Itu Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku itu yang mau bersyukur. Ya kan? Sedikit sekali dari hamba-hambaku itu yang mau bersyukur. Makanya dalam sebuah doa panjang yang disampaikan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Mas'ud, ya, itu Rasulullah ada doa panjang waktu itu yang diawali dengan Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina dan seterusnya. Itu di akhir dalam doa itu Rasulullah mengajarkan kepada kita dengan doa waj'alna syakirina li ni'matik musnina biha qabiliha fa'atimmaha alaina. Dan jadikanlah kami ya Allah sebagai orang-orang yang bersyukur kepadamu, yaitu orang-orang yang memuji engkau ketika menerima nikmat, ya, dan kemudian meminta kesempurnaan nikmat itu kepadaku. Ya. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena orang yang tidak bisa bersyukur itu orang yang tidak pernah bisa menganggap besarnya nikmat. Makanya kita kenal sifat rakus, kita kenal sifat tamak, kita kenal sifat loba, itu karena itu. Ya karena itu. Nah, sekalian, yang seperti ini itu biasanya terjadi pertama-tama itu dalam skup yang lebih kecil yang bernama keluarga. Ya kan? Yang bernama keluarga. Nah, di sini makanya Rasulullah SAW menasihati Abu Dzar dengan mengatakan wa an andura ila man huwa asfala minni wala andura ila man huwa fauqi. Agar aku ya melihat orang yang di bawahku dan tidak melihat kepada yang di atasku. Artinya kalau menurut saya wallahu a'lam bishawab ya, orang itu kalau punya jiwa syukur itu akan banyak krisis yang bisa dia selesaikan. Ya. Minimal orang yang syukur itu ibadahnya semakin meningkat. Ya kan? Itu apa artinya? Artinya orang ini akan terhindar dari krisis keagamaan. Distrust kepada agama itu akan bisa dia hindari. Ya. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat yang sangat sering kita dengarkan, bahkan sering kita katakan ketika di acara-acara syukuran, reuni dan seterusnya itu. Sesungguhnya pelaksanaannya itu di sana. Jadi begitu orang ini memiliki jiwa syukur, sekalian akan banyak krisis yang bisa dia selesaikan. Khususnya yang pertama-tama dan itu yang paling penting, krisis keagamaan akan bisa dia hindari. Ya, krisis keagamaan akan bisa dia hindari, karena sebagaimana firman Allah di ayat yang ke-172 dari surat Al-Baqarah itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rizki-rizki baik yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian, washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun, agar kalian menjadi ahli ibadah. Jadi kalau orang itu ahli ibadah, ya maka
pasti orang ini akan terhindar dari krisis keagamaan. Distrust kepada agama itu akan bisa dia hindari. Yang kedua, yang ketiga, ya, wa an asilah rohimi wa in jafani. Rohim, Bapak Ibu sekalian, ya, atau kekerabatan itu ada dua jalur. Yang pertama adalah jalur pernikahan dan yang kedua adalah jalur keturunan. Jalur nasab. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam waris, dalam hukum waris, itu kan hukum waris itu dari dua jalur ini kan penerimaannya. Jalur nasab, ya, jalur keturunan dan jalur pernikahan. Begitu pula lah rohim itu atau kekerabatan itu. Jadi kalau kita lihat acara-acara silaturahim itu sesungguhnya kalau dalam bahasa syariat silaturahim itu hanya menyangkut dua ini. Jalur nasab dan jalur keturunan. Jalur nasab dan jalur pernikahan. Nah, sementara silaturahim yang sudah ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia itu ya pokoknya bertemunya saya dengan seseorang, itu silaturahim, reuni disebut silaturahim gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa agama, dalam syariat, silaturahim itu ya dari dua jalur itu. Maka kalau kita lihat di sini, agar aku menyambung silaturahim meskipun mereka membenciku, itu ya dari dua jalur itu. Ketika ada dua bersaudara yang tidak berhubungan baik, maka siapa yang pertama kali menyambung itulah yang lebih baik. Itu intinya, ya. Dan saya kira Bapak Ibu sekalian, kekerabatan yang paling berat ketika itu diputuskan dan itu sebuah dosa besar, itu adalah durhaka kepada orang tua. Ya, pemutusan silaturahim yang paling dahsyat dosanya itu adalah ketika seorang anak memutuskan hubungan dengan orang tuanya atau durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan karena itulah Bapak Ibu sekalian, aspek sosial paling penting yang harus dijaga itu adalah berbuat baik kepada orang tua. Dan karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-36 dari surat An-Nisa, setelah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, setelah itu wabil walidaini ihsana. Nah, kita lihat kondisi kita sekarang ini, ya sekalian. Ya, saya tidak tahu persis apakah karena media sosial yang demikian gencar dan seterusnya, hal-hal yang menyangkut pola hubungan anak dengan orang tua itu sudah sedemikian rupa disampaikan kepada kita yang tones-nya itu negatif. Ya. Ya, karena memang the bad news is news. Jadi ketika ada berita yang buruk, itulah yang berita gitu. Itulah yang laku gitu. Misalnya ketika ada berita misalnya, ada seorang anak yang sangat bagus hubungannya dengan orang tuanya, setiap minggu dia temui orang tuanya meskipun dia di tempat yang jauh. Itu enggak jadi berita. Begitu ada berita misalnya, ada orang anak yang menuntut ayahnya di pengadilan, akan jadi berita itu. Ya kan? Dan itu terjadi kan di beberapa tempat. Ada seorang anak di sebuah tempat gara-gara enggak diberikan sepeda motor oleh orang tuanya, dia menuntut ke pengadilan. Apa tuntutannya? Dia tidak mampu mencukupi kebutuhan saya sebagai anaknya. Bayangkan. Ya. Jadi bahkan ada seorang anak yang mencuri uang orang tuanya, ya, karena dia tidak diberi uang itu. Dan yang begitu-begitu itu jadi berita. Tapi begitu ada yang berbuat baik pada orang tuanya, berbuat baik kepada saudaranya, nggak akan diberitakan. Ya kan? Nggak akan diberitakan. Padahal sekalian, munculnya berita di koran atau munculnya berita di televisi dan seterusnya itu, suka atau tidak suka, sedikit atau banyak, pasti akan berpengaruh kepada orang yang melihatnya. Ya kan? Pasti akan berpengaruh pada orang yang melihatnya itu. Nah, sekalian, pada poin inilah yang menurut saya menjadi penting. Kalau ini kita lakukan dengan baik, ya, mudah-mudahan kita bisa mengatasi krisis yang kedua tadi itu, krisis sosial. Ya, dalam sebuah komunitas masyarakat, antar keluarga itu baik, maka mudah kita katakan masyarakat itu menjadi baik. Tapi begitu dalam sebuah masyarakat
antar anggota keluarga yang ada di masyarakat itu tidak baik, cukuplah kita mengatakan masyarakat itu masyarakat yang tidak baik gitu. Ya. Kan itu sekarang betapa gampangnya menyulut konflik itu, saudara dengan saudara, anak dengan orang tua, suami dengan istrinya dan lain sebagainya. Makanya wa an asila rohimi wa in jafani itu. Ya, agar aku menyambung silaturahim meskipun mereka membenciku. Yang ketiga. Yang keempat, wa an uktsira min la haula wala quwata illa billah. Bapak sekalian, ini saya kira menarik ya, dan akan memiliki nilai yang berbeda dengan tiga yang pertama tadi. Jadi kita diperintahkan, atau Abu Dzar di sini diperintahkan oleh Rasulullah untuk banyak-banyak berzikir dengan la haula wala quwata illa billah. Saya tidak tahu persis, saya kira ini hikmahnya sangat banyak. Salah satu yang penting menurut saya adalah bahwa dalam kehidupan yang seperti kita lihat sekarang ini, ya kan, di mana mungkin ekonomi tidak menentu, krisis sosial tidak menentu, orang melamar pekerjaan belum tentu diterima, ya kan, bahkan dia sudah berkali-kali melamar dan seterusnya, sehingga banyak situasi-situasi dan kondisi-kondisi yang dialami oleh manusia, yang manusia itu tidak bisa mengendalikan situasi itu, ya. Manusia tidak bisa mengendalikan situasi itu. Betapa banyak persoalan-persoalan di depan kita ini, ma'asyiral muslimin, di mana persoalan-persoalan itu kita tidak bisa mengendalikannya. Ya kan? Tidak bisa mengendalikannya. Seringkali prediksi-prediksi kita, ya, seringkali perkiraan-perkiraan kita itu meleset dari rencana-rencana kita. Ya kan? Kita tidak bisa mengendalikan apa yang nanti akan terjadi. Ya, kita tidak bisa mengendalikan apa nanti yang akan kita alami. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang nanti akan kita temui. Ya kan? Misalnya ketika kita ke Surabaya itu, bisakah kita kendalikan saat itu bahwa perjalanan nanti ke Surabaya pasti saya akan selamat? Gak bisa kan? Kita gak bisa mengendalikan gitu. Meskipun ada Google Map, ya kan? Sering kan, sudahlah, aman kita. Ya. Jadi kita, ya, saya pernah suatu ketika itu khutbah di Masjid Al-Falah Surabaya itu. Saya ya lihat Google Map, aman, satu jam 30 menit nyampe. Ya, sehingga Al-Falah itu kan salatnya itu kan jam 11.45. Selalu dibuat begitu. Dari jam berapapun waktu zuhur, kalau Jumat itu mulai jam 11.45 karena ada banyak kantor-kantor di sekitarnya itu yang baru rehat itu jam 11 siang. Sehingga jam 11.45. Nah, kita berangkat dari sini, santai-santai saja kita kan. Karena apa? Karena 11.45, 1 jam setengah nyampe dan seterusnya, sehingga jam 10 berangkat itu masih aman. Ya sudah, jam 10 kita berangkat. Ada truk ngguling di jalan tol. Kita gak bisa mengendalikan situasi yang akan kita hadapi, tidak bisa itu. Tidak bisa. Ya. Kita nggak akan bisa mengendalikan apa yang nanti akan kita temui. Kita nggak bisa mengendalikan nanti apa yang akan kita alami. Kita nggak bisa. Termasuk prediksi-prediksi dan rencana-rencana kita yang terkait dengan kondisi kita. Rencana ekonomi kita, rencana penghasilan kita. Nggak ada bisa mengendalikannya. Itu sebabnya kenapa kita perlu berbanyak zikir ini. La haula wala quwata illa billah. Ya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Ya, tidak ada. Sekuat apapun orang itu, sedikdaya apapun orang itu, dia tidak bisa mengendalikan rencana-rencananya, nggak bisa mengendalikan apa yang nanti akan dia alami, nggak bisa. Gitu ya. Dan karena itulah tawakal itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena pengendali utama dalam kehidupan manusia, bahkan dalam kehidupan alam raya ini secara keseluruhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi la haula wala quwata illa billah. Sebetulnya cita-cita kita ini adalah
apa yang kita inginkan itu sesuai dengan kehendak Allah, kan itu kan? Ya kan? Apa yang kita inginkan ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tetapi itulah manusia. Manusia itu hanya tahu apa yang dia inginkan, tapi dia buta terhadap apa yang dia butuhkan. Ya. Dan yang mengetahui persis apa yang menjadi kebutuhan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi belum tentu kita menginginkan sesuatu dan kemudian kita butuh dengan sesuatu itu. Belum tentu. Ya kan? Ah, ini sekalian. Makanya perbanyaklah la haula wala quwata illa billah. Apalagi gitu ya. Apalagi di kondisi-kondisi sulit yang kita alami. Ya, di kondisi-kondisi mudah saja kita perbanyak la haula wala quwata illa billah, apalagi dalam kondisi-kondisi sulit. Nah, sekalian, di antara orang penyebab orang itu ateis, tidak percaya Tuhan, itu karena mereka menganggap Tuhan tidak mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan mereka. Ya, itu yang menjadikan orang itu banyak ateis. Nah, bagaimana mungkin ya kan Tuhan akan menjawab kebutuhan-kebutuhan mereka sementara mereka tidak percaya dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kan begitu. Makanya la haula wala quwata illa billah. Makanya saya kadang-kadang berpikir kenapa di antara jawaban azan waktu kita sholat itu ya, waktu ada orang azan itu kan. Itu kan semua lafaz azan itu dijawab dengan lafaz itu. Allahu Akbar, ya kan? Kita jawab Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali dua ini. Ya, hayya 'alas shalah, jawaban kita la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Makanya Ibu sekalian, karena kita tidak mampu mengendalikan apa yang kita alami sendiri, mari kita perbanyak la haula wala quwata illa billah. Ya, bahkan seringkali manusia itu dihadapkan kepada situasi di mana dia tidak menghendaki situasi itu terjadi. Sering ya kan kita mengalami kondisi seperti itu. Ya, kita tidak menghendaki situasi itu terjadi, tapi kemudian situasi itu terjadi. La haula wala quwata illa billah. Nah, apalagi seringkali problem-problem yang kita alami ini jauh lebih cerdas dibanding kemampuan kita untuk bisa mengatasinya itu. La haula wala quwata illa billah. Ya, yang keempat. Yang kelima, mana Mas Bayu? Ya. Wa an atakallama bimurril haq. Ya. Dan agar aku mengatakan yang benar meskipun pahit. Itu ada hadis yang sering kita dengarkan ya. Qulil haqqo walau kana murron. Katakan yang benar meskipun itu pahit. Ibu sekalian, semua perkataan benar itu tidak ada yang pahit. Ya, perkataan benar itu manis. Ya, perkataan salah itu loh yang pahit. Tapi perkataan itu menjadi pahit ketika kita katakan itu dan orang tidak mau mendengarnya. Ya kan? Ketika itu kita katakan dan kemudian orang memusuhi kita, itu yang menyebabkan perkataan itu menjadi pahit, kan begitu. Jadi al-aslu, yang asal, perkataan yang benar itu semuanya manis. Menjadi pahit ketika kita katakan dan orang itu kemudian memusuhi kita. Nah, disitulah perlu ada ketegaran di dalam mengatakannya. Dan itulah yang dimaksud dengan meskipun pahit. Kenapa pahit? Karena orang tidak mau mendengarnya. Ya kan? Kenapa pahit? Karena kalau itu kita katakan, kita dimusuhi banyak orang. Ya kan? Makanya
penyebab pertama dan utama yang Rasulullah itu dimusuhi banyak orang ketika beliau berceramah waktu itu di Bukit Sofa untuk mengumumkan kenabiannya, karena beliau mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah. Kenapa? Karena waktu itu ya sebagian besar masyarakat Quraisy dan hanya sedikit yang mengikuti Rasulullah, mereka itu menyembah berhala. Nah, karena banyak mereka itu menyembah berhala, maka la ilaha illallah itu menjadi ucapan yang pahit. Ya kan? Mengajak mereka untuk hanya menyembah Allah itu menjadi ucapan yang pahit. Ya. Maka bedakan dengan terjadinya Fathu Makkah pada tanggal ke-8 Hijriah, 23 Ramadan tahun ke-8 Hijriah terjadilah penaklukan kota Makkah. Nah, kalau kita ingin tahu tentang penaklukan kota Makkah ini, ya coba baca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fatah, ya surat yang ke-48, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, sampai ayat yang ke-29. Itu kisah tentang Fathu Makkah. Maka ketika Fathu Makkah itu, ya, perkataan-perkataan yang benar itu menjadi manis semuanya. Bahkan kalau kita lihat ayat yang terakhir turun apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Nah, artinya Bapak sekalian, ya, pengajian ini meskipun kita anggap pahit, lakukan pengajian ini. Karena apa? Di tengah-tengah orang yang mungkin tidak suka kepada pengajian. Gitu kan? Dan jangan sampai kita kemudian berkecil hati. Nandikon ngaji. Gitu ya. Nandikon ngaji. Ya. Jadi begitu bangganya. Nandikon nonton orkes. Gitu kan? Nandikon Nana Mira ngaji. Ya. Itu yang dimaksud sesungguhnya itu. Jangan sekali-kali kita kemudian merasa rendah diri ketika kita melakukan kebaikan. Justru rendah dirilah kita kalau naudzubillah min dzalik kita melakukan kejahatan. Kan begitu harusnya kan? Tapi lihat sekarang ini. Ini akan ada konser bulan Oktober tahun November 2023. Karsisnya sudah habis sekarang itu. Ya kan? Coba kira-kira misalnya ada tablik akbar Oktober 2023 misalnya nanti gitu ya. Setelah datangkan ulama yang paling baik di internasional ini. Kira-kira habis karsisnya sekarang. Nggak ada yang nyentuh. Ini wa an atakallama bimurril haq. Ya. Memang sedikit orang yang seperti ini. Allah saja berfirman wa qalilun min ibadiyat syakur gitu. Ya. Kelima. Yang keenam, wala ta'khudni fillahi laumatul laim. Agar aku tidak takut celaan orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah. Dadi opo kon ngaji. Gitu kan. Ya dadi opo kan gak urusanmu. Ya kan? Tapi ketika kena begitu saja kita sudah mulai mengkeret gitu kan. Ini sekalian. Ini wala ta'khudni fillahi laumatal. Nah, puncaknya itu ini. Wa an la as'alan nasa syai'an. Jadi puncak tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika kita tidak gampang-gampang merengek-rengek kepada orang agar orang itu mencukupi kebutuhan kita. Sekali lagi, puncak tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika dia hanya menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak gampang-gampang merengek-rengek kepada orang untuk turut serta mencukupi kebutuhannya. Ada satu ayat pendek. Ayat ini semua kita pasti hafal, tapi barangkali wallahu a'lam saya juga harus mengoreksi diri saya sendiri gitu ya. Kita masih sedikit di antara kita yang mendayagunakan atau mengakses energi dan kekuatan ayat ini. Yaitu ketika Allah berfirman di surat Al-Ikhlas ayat yang kedua. Allahus Samad. Allah tempat bergantung.
Kita deklarasikan itu di dalam kesempatan-kesempatan yang banyak. Karena ketika kita sholat, saya kok sangat yakin surat itu yang paling banyak kita baca itu. Ya kan? Allahus Samad. Tapi kendati demikian kita tidak mendaya gunakan ini. Apa buktinya? Kita gampang merengek-rengek kepada orang agar orang itu mencukupi kebutuhan kita. Padahal yang mencukupi kebutuhan kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.